Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka pun, halaman 504 ya. Maka mereka pun datang kepada Nabi Isa alaihi salam lalu berkata, Wahai Isa, wahai Nabi Isa, engkau adalah Rasul Allah. Engkau telah pandai berbicara kepada manusia selagi masih dalam buaian. Engkau adalah kalimat darinya yang dia sampaikan kepada Maryam dan roh dari ciptaannya. Maka berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat sudah seperti apa kami ini? Jawab Nabi Isa alaihissalam kepada mereka, sesungguhnya pada hari ini Tuhanku Allah benar-benar marah. Dia tidak pernah marah sehebat ini sebelumnya dan tidak akan marah sehebat ini sesudahnya. Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan suatu dosa. Jadi aku justru sedang memikirkan diriku. Pergilah kalian kepada orang lain. Pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datang lalu berkata, Hai Muhammad,
Engkau adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu maupun yang terakhir. Berilah kami syafaat kepada Tuhanmu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami? Tidakkah engkau melihat sudah seperti apa kami ini? Maka aku pun berangkat dan sampailah aku di bawah arsy. Di sana aku bersujud kepada Tuhanku Allah. Kemudian Allah membukakan hatiku dan mengilhamkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan terbaik kepadanya yang tidak pernah diajarkan kepada siapapun sebelumku. Kemudian dia berfirman, "Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, kamu pasti diberi. Sampaikan syafaatmu pasti diterima. Isfa' fatu syafa'." Maka aku pun mengangkat kepalaku lalu berkata, "Ya Tuhanku, umatku." Maka difirmankanlah, "Hai Muhammad, masuklah ke dalam surga dari masukkan ke dalam surga dari umatmu orang-orang yang tidak dihisab lewat pintu kanan di antara deretan pintu-pintu surga. Adapun mengenai pintu-pintu yang lain, mereka bersekutu dengan umat-umat lainnya. Demi Tuhan yang menggenggam jiwa Muhammad, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya jarak antara dua tiang pintu dari pintu-pintu surga adalah sejauh antara Mekah dan Hajar, atau sejauh antara Mekah dan Busrah. Dalam riwayat Al-Bukhari, sejauh antara Mekah dan Himyar." Ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim juga. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Para ulama membahas masalah ini diantaranya dengan mengatakan begini. Jadi ada satu riwayat dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi itu punya satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, dan semua para nabi sudah mengambil bagian doa itu di dunia, kecuali saya, kata Nabi. Saya sengaja menyimpan satu doa itu untuk nanti di akhirat. Makanya semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam itu enggak sanggup menghadap kepada Allah memohon syafaat karena semua doanya sudah dipakai di dunia, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi doanya enggak beliau ambil. Nah, beliau ambil nanti di akhirat dalam bentuk tadi izin memohon syafaat tadi itu. Izin untuk memberikan syafaat tadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, ada ulama lain yang menjelaskan begini, sampai yang pertama tadi ya. Di saat Allah murka dengan kemurkaan yang tidak akan terjadi sebelumnya dan sesudahnya itu, berarti saat itu murkanya sangat dahsyat sekali. Ketika seluruh para nabi dan rasul tegang dengan keadaan itu, satu-satunya yang dibuat tenang hatinya oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya, dalam beberapa kejadian itu para nabi itu yang mengalami ketegangan. Seperti Nabi Musa alaihissalam itu ketika ingin melihat Allah secara langsung, beliau kan sempat pingsan. Ya, karena beliau rasa takut dalam hati beliau tidak dihilangkan oleh Allah sehingga beliau sampai kaget dan pingsan itu. Dan beberapa kejadian-kejadian yang lain yang terjadi pada para nabi dan rasul. Nah, Nabi rupanya satu-satunya nabi yang saat itu hatinya ditenangkan oleh Allah sebagai bentuk anugerah dari Allah untuk khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika yang lain mengatakan nafsi, aku lagi sibuk mikir diriku, gak sanggup aku. Itu satu-satunya Nabi yang Allah izinkan untuk bisa tenang menghadap kepada Allah itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kata para ulama, Nabi itu punya keyakinan, walaupun seluruh Nabi pasti punya keyakinan yang sama ya. Cuman kan ada masa di mana kadang saking tegangnya kadang ya lupa gitu loh. Jadi kan pernah nggak belajar bela diri, jurus-jurus apa? Begitu ada tikus atau kecoa lupa sudah. Misalnya lompat ya lupa. Artinya lupa sama jurus-jurusnya. Nah, nampaknya satu-satunya yang Allah bikin masih sadar penuh itu hanya
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ketegangan mahsyar saat itu. Dan beliau, kata para ulama, punya keyakinan sederhana bahwa Allah yang sedang beliau hadapi adalah Allah yang sama dengan yang beliau hadapi ketika masih di dunia dulu. Itu Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf, Allah yang hobinya memaafkan. Dan Allah itu punya sifat namanya Al-Haqq. Al-Haq itu artinya yang tidak pernah berubah di antara artinya. Jadi Allah itu enggak pernah berubah dari sifatnya yang tadi itu. Jadi Allah itu enggak pernah berubah dari sifat maha kasihnya, maha sayangnya, enggak pernah berubah. Maha pengampunnya, maha pemaaf, enggak pernah berubah. Maka ketika beliau menghadap kepada Allah di mahsyar saat itu, beliau masih dalam keyakinan yang seperti itu. Maka sebetapapun murkanya Allah, ini yang murkanya zat yang maha baik, zat yang maha kasih, zat yang maha sayang, yang maha pengampun dan yang maha pemaaf, yang hobinya memaafkan. Gitu. Makanya Nabi tidak ada gentar menghadap kepada Allah saat itu, karena keyakinan beliau seperti itu. Saya ulang, bukan berarti yang Nabi yang lain tidak punya keyakinan yang sama, cuman mungkin saat itu sedang lupa karena saking tegangnya. Satu-satunya yang tidak dipegang oleh Allah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Saat itu tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, dan yang diizinkan oleh Allah satu-satunya saat itu adalah hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang lain semuanya enggak bisa. Karena ini berkaitan dengan izin Allah aja sebenarnya itu. Itu yang kedua ya. Makanya gini Bu, saya pernah membuat satu analogi cerita di sini ya. Tapi ini kisah nyata ini. Jadi ada seorang kiai di satu pesantren itu marah besar. Beliau panggil pengurus-pengurus pesantren termasuk sang keponakan yang membuat kesalahan itu. Jadi sang keponakan yang membuat kesalahan itu. Dengan marah besar yang luar biasa dari sang pamannya kiai pesantren tersebut. Jadi keponakannya ini melakukan tindakan yang menurut dalam pandangan pamannya salah dan salah besar. Maka dipanggil oleh sang kiai tadi beserta pengurus yang lain dimarahi. Itu pengurus pesantren yang tidak kenal betul dengan sang kiai, itu kayak hampir pingsan pas dimarahi, saking marah besarnya. Nah, sementara sang keponakan kiai tadi dia tenang saja. Dia menunduk tapi dia tenang. Beliau bercerita, kenapa saya tenang menghadapi paman saya? Karena saya tahu paman saya yang sedang marah ini adalah paman yang penuh kasih orangnya. Paman saya ini orangnya penuh kasih, orangnya itu baik, orangnya penyabar, orangnya tidak jahat. Sehingga saya yakin marahnya beliau ini marah karena kasih sayang itu. Maka beliau tenang menghadapi paman itu sampai beliau selesai marah, baru beliau mengatakan, buka kelambu dalam beliau, wis kono mangan kabeh wis. Nah, akhirnya semuanya makan. Ternyata betul. Beliau marah itu sebagai ekspresi yang mereaksi keadaan yang memang tidak benar, yang dimana beliau memang harus marah begitu untuk meluruskan apa yang tidak benar itu. Namun sang keponakannya juga tahu bahwa sang kiai ini adalah orang yang penyabar, orang yang baik hati, yang penyayang. Maka beliau tidak takut. Kiranya itulah yang disadari oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ketika Allah murka dengan kemurkaan yang luar biasa itu dalam keyakinan beliau yang Allah instalkan dengan kesadaran penuh, yang di saat para nabi yang lain tegang itu adalah tadi, ini yang saya hadapi Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, Allah yang maha sayang, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha pemaaf, yang hobinya memaafkan. Maka beliau tenang menghadapi itu. Nah, kesadaran seperti itu kan perlu kita tanamkan dalam diri kita juga sebenarnya, dan itu tidak akan bisa istiqomah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya patutlah kita selalu berdoa, misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di samping kita juga mesti melatih diri kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah sampaikan di sini bahwa keyakinan kita tentang Allah yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senangnya tutup aib hamba-hambanya. Keyakinan kita kepada Allah seperti itu bukan hal yang sia-sia.
Pertama kan ada hadis qudsi, hadis sahih disebutkan dalam riwayat itu ana 'inda dzanni 'abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis sahih Muslim. Nanti itu ada orang mau dimasukkan ke neraka, dia berteriak, "Ya Allah, tidak begini yang kusangkakan tentang dirimu." Kata Allah, dan Allah Maha tahu. Allah bertanya, kalau Allah bertanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Ini hanya bahasa administrasi. Kata Allah, apa yang kamu sangkakan tentang diriku? Kata Allah, selama ini hamba punya persangkaan baik tentangmu, bahwa engkau adalah maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf. Sangkaannya begitu. Kata Allah, bebaskan dia dari api neraka karena persangkaannya itu. Di sini kita nanti akan ketemu bab, atau sudah, saya lupa di sini ada babnya. Jadi ada orang itu yang diselamatkan oleh Allah dengan persangkaannya kepada Allah. Tapi ingat ya, catatan pentingnya, kalau kita meyakini Allah maha baik, Allah maha kasih, Allah maha sayang, Allah maha pengampun, Allah maha pemaaf, hobinya memaafkan, dengan keyakinan itu kok membuat kita berani durhaka kepada Allah? Catat baik-baik, orang seperti itu sedang kena tipu iblis. Saya ulang ya, kalau gara-gara kita meyakini bahwa Allah itu maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, gara-gara keyakinan itu kok dia berani durhaka kepada Allah, berarti orang itu sedang kena tipu oleh iblis. Yang betul adalah keyakinan seperti itu harus mendorong kita untuk tidak segan-segan kembali kepada Allah ketika kita berbuat salah. Tapi bukan berarti nekat berbuat salah karena keyakinan itu. Bisa dipahami apa enggak ya? Makanya kan saya pernah sampaikan di sini, berbuat salah itu nggak usah diniatkan, karena nggak usah niat pun kita potensial bersalah. Karena yang terbaik bukan yang tidak pernah berbuat salah, tapi yang segera menyadarinya dan memperbaikinya. Karena kalau bahasanya Nabi, au kama qal, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu potensial bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau segera bertobat minta ampun kepada Allah. Bisa dipahami ya? Nah, itu rumusnya itu. Nah, justru saya ulang, keyakinan kita akan Allah Maha Baik itu untuk selalu kita berharapan baik, berusaha berbuat baik. Bukan malah berani melawan Allah dengan durhaka, bukan. Kalau kita malah berani melawan, malah berarti tidak sesuai gitu, seperti itu. Atau nggih? Pun lanjut. Nah, dan itulah kenapa kata ada ulama lain yang mengatakan nanti kursi-kursi para nabi dan rasul di mahsyar itu ada penghuninya semua kecuali satu singgasana. Singgasana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosong. Kenapa? Nabi itu di mahsyar sibuk memberi syafaat kepada umatnya. Sampai Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, di mana saya bisa temui panjenengan nanti?" Kata Nabi, "Kalau enggak di mizan, di sirat," kata Nabi. Kalau enggak di mizan, di sirat. Nabi itu sibuk memberikan syafaat kepada umatnya dengan izin Allah. Nabi itu yang melakukan dosa umatnya, sing kerepotan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mengenali ini, siapa yang tidak akan jatuh cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wong sing nglakoni dosa umate, sing kerepotan Nabi ini. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga itu kebuangan. Nabi ini koyo ngono sih, gak mlebu surga ini kebuangan. Atau gimana, kita bersyukur pada Allah menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Isa saja pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Isa saja pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kabulkan. Nabi Isa nanti dalam hadis sahih Muslim akan turun bukan sebagai nabi dan rasul, tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Isa nanti. Bukan sebagai nabi dan rasul. Beliau nabi dan rasul tapi turun bukan sebagai nabi dan rasul, tapi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saking istimewanya umat ini. Kalau kata para ulama ada dua nabi sebenarnya yang minta kepada Allah agar jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sebelumnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Cuma Nabi Musa ditolak oleh Allah. Terus kemudian beliau minta izin untuk datang ke tempat di mana Nabi akhir zaman berdakwah, dan Allah izinkan
Beliau datang ke Uhud saat itu, beribadah beberapa waktu di tempat itu, kemudian beliau pamit pergi meninggalkan Uhud karena SK kerasulan beliau bukan di situ, tapi di bumi Syam ya. Akhirnya begitu beliau pulang, kira-kira ada beberapa suku lah dari kalangan orang-orang Yahudi saat itu yang tidak mau pulang. Dan itulah yang nanti akan jadi cikal bakal Yahudi di kota Madinah. Kata Nabi Musa, kenapa nggak mau ikut pulang? Kami mau ketemu dengan Nabi akhir zaman. Kata Nabi Musa, masih lama, masih jauh, masih lama. Kata orang-orang itu, tidak apa-apa walaupun sudah masih lama, walaupun kami nggak nututi, paling nggak anak cucu kami nututi. Dan betul nututi. Tapi begitu nututi, alih-alih beriman, malah sedikit yang beriman. Ada yang beriman cuma sedikit yang beriman. Nanti bertahap sih. Ketika turun surah Yusuf, banyak yang masuk Islam kalangan orang-orang Yahudi. Nanti begitu bumi Syam takluk, banyak lagi yang masuk Islam dengan izin Allah di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu diantaranya nggih. Bon lanjut. Doa para nabi. Doa para nabi. Syafaat umum ini atau asy-syafa'atul uzma. Syafaat umum ini yang khusus disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi lainnya adalah yang dimaksud pada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang lain. Yang ini diwakilkan oleh para perawi terkemuka Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lainnya. Tiap-tiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan. Ini yang saya katakan tadi ya. Setiap nabi disegerakan doanya, sudah dipakai di dunia. Sesungguhnya aku menyimpan doaku agar bisa memberi syafaat kepada umatku. Nabi itu sangat ingin seluruh umatnya masuk surga. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Madinah tidak seketat Mekah. Kalau Madinah nggak seketat Mekah. Makanya harusnya nggak ada sih, cuman nggak seketat Mekah sih. Kalau Mekah kan Muslim only. Kalau Mekah itu. Kalau Madinah itu harusnya sih nggak ada juga, cuman nggak seketat Mekah ini aturannya. Dulu ada, kalau dulu ada Bu dulu. Kalau sekarang mungkin sudah nggak ada ya sekarang. Cuman turis-turis non Muslim di Madinah itu masih boleh masuk kayaknya itu. Kalau untuk di Madinah ya, kalau Mekah tidak boleh kalau Mekah. Ada, sudah ada. Sampai nanti pada puncaknya ada hari pengusiran mereka ketika mereka berkhianat itu. Pun kalau Mekah sejak Fathu Mekah sudah nggak boleh lagi orang tinggal situ kecuali Muslim. Kalau Mekah, kalau Madinah buatan. Kalau Madinah tidak, enggak seketat Mekah kalau Madinah itu. Ya, betul. Baik, saya teruskan lagi ya. Dalam hal ini, ketika Nabi kita Muhammad SAW, saya terakhir ngomong apa tadi ya? Oh, apa? Oh ya, Nabi itu berharap seluruh umatnya masuk surga. Nabi berharap seluruh umatnya itu masuk surga. Dan Allah sudah berjanji mengabulkannya. Dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Itu janji Allah itu. Janji Allah kepada Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh pasti itu akan diberikan kepadamu wahai Nabi apa yang kamu harapkan itu sampai kamu merasa puas. Dan Nabi itu tidak akan merasa puas sampai seluruh umatnya masuk surga. Makanya dalam hadis Sahih Bukhari Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau, kata Nabi. Sahabat nanya, qalu man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba.
Siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, dan siapa yang tidak mentaatiku berarti dia tidak mau masuk surga. Makanya nanti di bab tentang syafaat dibahas, Bu. Ketika Nabi diperintah oleh Allah untuk mengambil umatnya dari neraka agar masuk surga, itu yang paling terakhir diambil yang siapa coba? Orang yang di hatinya tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik putih, yaitu la ilaha illallah. Jadi ada orang di neraka, itu dia nggak punya kebaikan sama sekali di hatinya, hitam legam hatinya, nggak ada kebaikan sama sekali, kecuali satu titik saja, la ilaha illallah. Tapi udah kewosong, udah nggak karu-karuan bentuknya, tapi masih bisa ditolong, gara-gara ada satu titik, la ilaha illallah. Saya membayangkan dia pas akad nikah itu baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tidak bergeser dari situ, cuman tidak ada kebaikan yang dia buat mungkin, sehingga kosong. Ya, tapi itu akhirnya masuk surga juga. Allahu Akbar. Makanya kalau saya pernah sampaikan di sini ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya potensi masuk surganya itu besar. Jadi saya ulang ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya potensi masuk surganya itu besar sebenarnya. Kenapa demikian? Kita menggunakan rumus di surah Al-Qari'ah. Di Al-Qari'ah itu ada rumus fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi asal kebaikannya lebih berat langsung masuk surga. Asal keburukannya yang lebih berat langsung masuk neraka. Itu rumusnya ya di Al-Qari'ah itu. Sekarang kita lihat Bu ya. Kita lihat bagaimana Nabi menjelaskan ayat ini. Aukamakal. Dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang baru niat berbuat baik saja sudah diberi pahala oleh Allah. Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700, di hadis yang lain hingga tak berhingga. Untuk kebaikan. Lihat, untuk kebaikan itu begitu. Baru niat saja sudah ada pahalanya sekali utuh. Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700, bahkan hingga tak berhingga. Tapi kalau dosa baru niat saja belum ada catatannya. Kalau dibatalkan diberi pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Iya, enggak dilipat gandakan. Nah, berarti gini Bu, potensi kita untuk lebih berat timbangan kebaikannya besar apa tidak? Besar. Sampai situ aja kita sudah punya potensi masuk surga lebih besar sebenarnya. Makanya kalau ini naudzubillah ya. Kalau misalnya, saya ulang ya, kalau misalnya ada orang yang masuk neraka, itu kebangetan nggak kira-kira? Kalau merujuk pada teori tadi itu kebangetan berarti. Wong potensi dapat pahalanya lebih besar, kok masuk neraka itu loh? Berarti apa? Kebangetan berarti. Ngaten nggih? Itu satu dulu. Taruhlah misalnya nggih, keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Itu ternyata kalau kata Nabi nggak langsung masuk neraka kalau itu. Taruhlah misalnya kebaikannya kalah sama keburukannya, berarti keburukannya lebih berat. Ternyata Nabi menjelaskan tidak langsung masuk neraka, tapi diupayakan syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan. Kalau di hadis diterangkan misalnya, coba, dan Allah Maha tahu ini hanya bahasa administrasi aja. Coba cari amalan-amalan sunnahnya, ada enggak Senin Kemisnya puasa? Ada enggak sholat qobliyah ba'diyahnya, duhanya, tahajudnya, zikirnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya? Ada enggak? Cari.
Oh, kalau itu ada ditambahkan. Sampai situ ada yang menang. Tapi ada juga yang nggak menang, Bu. Waduh, ini minusnya banyak banget ini minusnya. Allah nggak berhenti di situ, Bu. Kata Allah, kata kepada para malaikat, coba ada nggak Al-Quran atau puasanya? Khusus puasa dalam Al-Quran datang, Bu. Aukamakal Al-Quran dan puasa datang, Bu. Kata Al-Quran, ya Allah, dalam satu riwayat saya baca ya, aukamakal ini mafhum riwayat, orang ini telah menahan kantuknya untuk membaca saya. Izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Saya nggak tahu kenapa kok pakai bawa kantuk segala. Apa kalau baca Quran ngantuk biasanya? Ngantuk biasanya. Tapi dia rela menahan kantuknya demi membaca saya. Maka izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Allah izinkan. Puasa juga datang, ya Allah, dia telah menahan lapar, dahaga dan syahwatnya karena Engkau. Izinkan saya memberikan syafaat kepadanya. Maka diizinkan memberikan syafaat. Sampai sini ada yang menang udah. Tapi ada yang masih kalah juga, Bu. Masih kalah juga. Dalam riwayatnya dikatakan ada dia punya akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Hadisnya Sahih Bukhari bahwa akhlak yang mulia itu timbangannya sangat berat nanti di akhirat itu. Kalau dia di dunia termasuk tipe orang yang berakhlak, orang yang mulia akhlaknya, berbudi pekerti, sopan, santun, pemaaf, dermawan, sabar, dan macam-macam lah pokoknya, maka dia akan ditambahkan timbangan kebaikan yang berat, yang bahasanya Nabi itu tidak ada yang lebih berat nanti di akhirat itu melebihi timbangan akhlak yang mulia ini. Saking beratnya. Aukamakal hadisnya Bukhari. Sampai sini ada yang udah lulus, Bu. Tapi di kitab ini nanti ada ternyata masih belum lulus juga itu, ada juga. Masih kalah juga. Wah, dosa apa itu, nggak ngerti itu. Atau saking defisitnya amal kebaikannya atau bagaimana. Sampai terakhir, ini terakhir, kalau ini dapat pasti menang sudah ini. Yang terakhir ini apa, Bu? Bitokoh. Ini yang terakhir ini, bitokoh. Bitokoh itu apa? Kartu kecil yang isinya la ilaha illallah. Kalau punya kartu ini pasti menang sudah. Karena ini adalah yang paling berat dari semua yang berat-berat tadi itu. Yang pokok dari semua yang pokok, yaitu la ilaha illallah. Nah, siapa orang yang punya bitokoh la ilaha illallah itu? Ulama beda pendapat. Intinya satu sebenarnya, orang yang lisannya mengucap la ilaha illallah, hatinya juga la ilaha illallah, perbuatannya mencerminkan la ilaha illallah. Bahwa orang ada salah-salahnya pastilah. Nah, orang yang rajin zikir la ilaha illallah sepenuh hati dan dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari, itu akan insya Allah punya bitokoh itu, punya kartu apa tadi? La ilaha illallah. Allahu Akbar. Syafaat umum bagi seluruh umat manusia di mauqif ini maksudnya ialah agar mereka segera dihisab. Dengan demikian mereka segera terlepas dari berbagai penderitaan di mauqif. Dan syafaat inilah yang khusus disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda beliau, aku berkata ya Tuhanku, umatku, umatku, ummati, ummati itu ana laha, ana laha, ana laha. Biarlah aku untuk mereka, aku untuk mereka. Itu Nabi itu kan itu. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ana laha, ana laha, ana laha. Biarlah aku untuk mereka, biarlah aku untuk mereka. Maksudnya itu Nabi itu rela pasang badan demi agar seluruh umatnya itu selamat. Adalah mencerminkan betapa perhatiannya beliau terhadap urusan umatnya dan menunjukkan betapa cinta dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Nabi itu mencintai umatnya itu sangat, sampai Allah yang mensifati itu dengan mengatakan Nabi itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Nabi. Apa yang dirasa berat oleh umatnya itu Nabi merasakan berat.
Jadi kalau umatnya bahagia, Nabi ikut bahagia. Kalau umatnya sedih, Nabi ikut sedih. Nabi itu. Bahkan kesedihan Nabi itu melebihi kesedihan yang merasakan sedih itu sendiri. Kalau ada umatnya yang merasakan sedih, Nabi itu orangnya begitu. Nabi itu orangnya. Nabi itu sangat kuat keinginannya agar umat ini masuk surga. Harisun alaikum. Nabi itu sangat kuat keinginannya agar umat ini semuanya masuk surga. Nabi itu sangat kuat keinginan beliau agar umat ini masuk surga semuanya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat penyayang kepada seluruh umatnya itu. Makanya kalau kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dianggap itu sebuah pepesan kosong. Tidak. Itu direspon oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini mengatakan saya mencintai dan merindui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah sebagai janin dalam rahim ibu kita, Nabi sudah merindukan kita dan mencintai kita. Dan jangan dikira kalau kita mengatakan rindu, merasakan rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak merespon. Saya pernah ceritakan di sini, pohon kurma saja yang rindu kepada Nabi direspon oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita umatnya. Mungkin pernah dengar riwayat tentang ada waktu di mana ketika para sahabat lagi ngaji sama Nabi. Saat itu Nabi duduk di atas mimbar, tiba-tiba ada suara tangisan. Sahabat toleh siapa yang nangis? Ternyata Nabi berdiri nyamperin pohon kurma. Yang Nabi peluk pohon kurma itu dan Nabi hentikan tangisannya seperti beliau menghentikan tangisan seorang bayi. Dan beliau bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Saya rindu kepadamu ya Rasulullah," kata pohon kurma itu. "Jenengan selama ini kan kalau ngajar nyandar ke saya. Sejak dibuatkan mimbar, Nabi gak pernah nyandar di pohon kurma itu. Pohon kurma itu kangen sama Nabi kita Muhammad SAW. Nabi peluk pohon kurma itu sambil ditanya, "Ya sudah, kamu pilih saja ya. Kamu pilih tetap hidup atau pilih mati," kata Nabi. "Kalau kamu pilih tetap hidup, akan aku doakan. Kamu rindang, buahnya banyak, macam-macam. Didoakan baik oleh Nabi. Tapi kalau kamu pilih mati, saya doakan mati." Kata kurma itu, "Saya pilih mati ya Rasulullah." Akhirnya didoakan matilah pohon kurma itu. Dan bagian dari pohon kurma itu menjadi bagian mimbarnya Nabi kita Muhammad sampai sekarang. Sampai sekarang itu yang mimbarnya di Raudhah itu satu tiangnya itu dibuat dari kayu kurma yang saat itu menangis karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Pun. Allahu Akbar. Kata para ulama, pohon kurma aja kangen direspon, masa kita umatnya kangen gak direspon? Pasti direspon, insya Allah. Adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Aku berkata, ya Tuhanku, umatku." Hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adalah mencerminkan betapa perhatian beliau terhadap urusan umatnya dan menunjukkan betapa cinta dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Itu kata para ulama. Sing nglakoni dosa umate sing kerepotan Nabi ini. Sing nglakoni dosa umatnya yang repot malah nabinya. Saking sayangnya Nabi pada umatnya itu. Allahu Akbar. Bahkan ada hadis yang mengatakan syafaatku itu untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Tapi hadis ini jangan salah pahami. Kalau gitu kita berbuat dosa besar aja kan tidak bersyafaat Nabi. Ya mungkin dapat, tapi kan gosong dulu, sama aja enggak enak. Yang betul ya berusaha baik agar masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, insyaallah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Begitu pula sabda beliau, maka difirmankanlah, "Hai Muhammad, masukkan ke dalam surga dari umatmu orang-orang yang tidak dihisab." Itu menunjukkan bahwa beliau diterima syafaatnya agar segera diadakan hisab terhadap ahli mauqif. Mereka mauqif itu ahli mahsyar ya.
Mereka karena setelah Allah menyuruh masukkan ke dalam surga orang-orang yang tidak perlu dihisab, maka dia segera menghisab orang-orang yang terkena hisab, baik dari umat beliau sendiri maupun umat-umat lainnya. Hisab itu dibagi 3 ya secara umum ya. Ada bebas hisab, bebas adab, ini kuotanya terbatas. Yang kedua, ada yang hisab yang mudah, dan yang ketiga ada yang bebas hisab, ada yang dihisab dengan didesak, diinterogasi pol-polan. Yang pertama, yang kedua selamat, yang terakhir celaka. Maka kita berusaha jangan sampai kita jadi yang ketiga, yang dihisab dengan didesak, naudzubillah ya. Jangan sampai jadi yang ketiga itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang pertama, bebas hisab, bebas adab, mudah-mudahan ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan kalaupun kita nggak lolos yang ini, mudah-mudahan masuk di yang kedua. Yang kedua ini Nabi nggak nyebut kuota, nggak ada batas, yaitu dimudahkan dalam hisab. Ini yang sering saya bilang di sini, ada paling nggak ada 5 amalan ya yang pernah saya sampaikan, sering saya sampaikan. Insyaallah udah pada ingat semua insyaallah. Ada 5 amalan yang insyaallah kalau kita amalkan, kita masuk dalam kategori yang kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Mudah-mudahan sih ya yang tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Apa itu? Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Yang keempat, tutup atau permudah urusan sesama. Yang kelima, tutup aib saudara kita. 5 ini insya Allah ya, insya Allah kalau kita amalkan betul dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah, tentu besar harapan kita adalah bebas hisab, bebas adab insya Allah. Amin Allahumma amin insya Allah. Mudah-mudahan. Pun lanjut. Yang pertama, bebas hisab, bebas adab. Kuotanya terbatas ini. Oh, yang 5 amalan. Terutama minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Yang ketiga, yang keempat, permudah urusan sesama. Permudah urusan sesama. Yang keempat, yang kelima, tutup aib saudara kita. Ini sudah sering saya terangkan. Apa saya terangkan lagi? Ya, sudah sering ya. Ya, intinya itulah. Intinya itu. Allahu Akbar. Permintaan manusia akan syafaat beliau adalah setelah mereka diilhami oleh Allah Ta'ala untuk melakukan itu dengan tujuan menampakkan betapa tinggi kedudukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan maqam mahmuda, kedudukan yang terpuji, yang telah dijanjikan Allah akan diberikan kepadanya pada hari itu. Oleh karenanya setiap Nabi berkata, aku tidak patut melakukannya, hingga akhirnya sampailah permintaan syafaat itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun berkata, akulah yang patut melakukannya, karena memang satu-satunya yang Allah izinkan hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak sombong itu, karena Nabi menyatakan dalam hadis Sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhroli, kata beliau. Aku adalah sayyid, tuannya. Sayyid itu tuannya anak cucu Adam pada hari kiamat, tapi aku tidak sombong, kata Nabi. Itu lebih kepada karena memang Nabi itu semua harus memproklamirkan diri bahwa dia Nabi dan Rasul. Dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan itu bukan narsis, itu atas perintah. Itu kalau Nabi dan Rasul. Kalau Ustadz nggak diperintah kalau Ustadz. Kalau Nabi diperintah memang. Di samping itu Muslim telah meriwayatkan pula dari Qatadah
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengumpulkan umat manusia pada hari kiamat, maka mereka mengalami kesusahan karenanya. Dalam satu riwayat, lalu mereka diilhami, maka mereka pun berkata, dapatkah kita meminta seorang menyampaikan syafaat kepada Tuhan kita supaya dia melepaskan kita dari tempat ini? Rasul Muhammad SAW bersabda, maka mereka pun datang kepada Adam dan seterusnya itu ya. Abu Hamid rahimahullah menyatakan jarak antara kedatangan mereka kepada Nabi Adam dan Nuh alaihissalam adalah 1000 tahun. Udah nggak usah dibayangkan. Demikian pula antara kedatangan mereka kepada setiap nabi dengan nabi berikutnya sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hamid rahimahullah menyatakan pula bahwa di mauqif manusia bertingkat-tingkat dan berbeda-beda kedudukannya tergantung dosa masing-masing, seperti orang yang enggan berzakat, berbeda dengan penipu, pengkhianat dan seterusnya. Akan diterangkan lebih lanjut. Ada pula segolongan lainnya yang kemaluannya membesar dan mengalirkan nanah, naudzubillah min syarri dzalik, sehingga tetangga-tetangganya merasa terganggu oleh bau busuknya. Dan segolongan lainnya disalib pada tiang-tiang api, dan yang lain lagi lidahnya menjulur sampai ke dada, membuat rupanya sangat buruk. Ketiganya secara berurutan adalah para penzina, para pelaku sodomi, naudzubillah min syarri dzalik, dan para pendusta, naudzubillah min syarri dzalik. Ada lagi perutnya membesar bagaikan gunung yang kokoh. Mereka adalah para pemakan riba, naudzubillah min syarri dzalik. Dan seterusnya, setiap pelaku dosa di waktu itu ditampakkan keburukan dosanya. Demikian penjelasan Abu Hamid dalam Kasyful Ulumil Akhirah. Tapi memang yang pasti nanti keadaan fisik orang di mahsyar itu sesuai dengan amalnya, intinya itu aja sih intinya. Sesuai dengan amalnya. Karena Allah yang berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dalam bentuknya yang bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Jadi ya, bentuk tubuh seorang itu dikembalikan pada kebiasaannya semasa hidup di dunia. Dia sebutkan pula pada akhir kitabnya itu bahwa para rasul dan nabi pada hari kiamat berada di atas panggung-panggung kehormatan. Para ulama berada di atas panggung-panggung yang lebih kecil. Besar kecilnya panggung bergantung pada kedudukan masing-masing. Para ulama yang mengamalkan ilmunya berada di atas kursi-kursi dari cahaya. Sedangkan para syuhada dan orang-orang soleh lainnya seperti para pembaca Al-Quran dan muadzin, mereka berada di atas gundukan-gundukan kesturi. Kelompok para ulama yang mengamalkan ilmunya tersebut yang berada di atas kursi-kursi itulah orang-orang yang meminta syafaat dari Adam, Nuh dan seterusnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu Al-Faqih Abu Bakar Ibn Barjan menyebutkan dalam kitab Al-Irsyad, para pemimpin di mahsyar diberi ilham untuk menanyakan siapakah kira-kira yang dapat memberi syafaat agar mereka terlepas dari penderitaan mereka. Mereka itulah benar-benar para pemimpin, yaitu para pengikut Rasul Allah. Maka terjadilah hal tersebut di atas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo Bu Popi. Oke, sami-sami. Oke. Yang saya ingat hadis tentang Nabi Isa nanti turun ke bumi lagi untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan tugas membunuh Dajjal dan membersama Imam Mahdi. Itu ada dalam hadis Sahih Muslim. Dalam hadis, yang saya tahu dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran saya tidak tahu ya. Seingat saya di hadis, seingat saya. Saya nanti ngomong nggak ada, ternyata ada, malu saya. Jadi kalau di Al-Quran saya bukan tidak tahu, saya belum tahu. Tapi yang saya tahu di hadisnya Sahih Muslim itu.
Jadi di antara tanda-tanda kiamat besar itu adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau nanti tugasnya adalah menyebarluaskan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memimpin umat manusia bersama dengan Imam Mahdi dan membunuh Dajjal. Ya. Ya kan ada yang di hadis yang saya tahu. Kalau di Al-Quran saya kurang tahu. Mungkin ada tapi saya kurang tahu. Tapi kalau di hadis ada di Sahih Muslim. Di hadis. Nah, kalau di Al-Quran kan ada ayat begini, Bu. Ibu kalau baca surah An-Nahl. Surah An-Nahl itu surah ke-16, ayat 44. Ya, An-Nahl surah ke-16 ayat 44. Di situ diterangkan bahwa Nabi itu adalah manusia yang diberi SK oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, berarti penjelasan Nabi di hadis Sahih Muslim itu merupakan penjelasan lanjutan tentang kisah Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran. Nah, dan Nabi itu satu-satunya manusia yang diberi SK oleh Allah untuk mau dan mampu menjelaskan Al-Quran dengan baik dan benar. Iya, di hadis Sahih Muslim seingat saya, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Oh, doa ya, baik. Secara prinsip ibu dalam bersolawat ketika berdoa termasuk diantaranya mau pakai Sayyidina maupun tidak pakai Sayyidina itu sebenarnya nggak ada masalah ya, karena yang mau pakai Sayyidina itu dia mengedepankan akhlak, sementara kalau yang nggak pakai Sayyidina biasanya spirit yang dibangun tuh mengedepankan ittiba gitu. Dulu Nabi nggak pakai Sayyidina, kita nggak pakai Sayyidina udah. Yang pakai Sayyidina itu mengedepankan akhlak. Ini semangat ngikut Nabi. Dulu Nabi mencontohkannya nggak pakai Sayyidina, udah kita nggak pakai Sayyidina, gitu maksudnya gitu. Biasanya gitu biasanya. Yang saya pahami dulu ya itu. Sehingga kita nggak usah berantem hanya gara-gara kata Sayyidina, gitu dulu ya. Karena dulu waktu saya masih di Surabaya itu habis pengajian itu ada orang teriak di mic, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus disusul di mic yang sama orang teriak, Allahumma sholli ala, nggak pakai Sayyidina Muhammad, itu ada. Sampai segitu-gitunya. Saya ada di situ saat itu. Saya lihat dan dengar langsung, saya dan mendengar langsung. Ya tidak usah segitu-gitunya gitu maksud saya itu. Jadi yang mau pakai Sayyidina silakan, yang nggak mau pakai Sayyidina silakan. Hanya kalau ini pendapat yang saya pilih. Ini pendapat yang saya pilih ya. Kalau saya termasuk yang menggunakan kata Sayyidina. Alasan saya sederhana. Yang pertama, dalam hadis Sahih Muslim Nabi menyebut ana sayyidu waladi Adam wala fakhrali, kata beliau. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhrali. Aku adalah sayyidnya anak cucu Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Nah, berarti karena saya merasa manusia, ya saya panggil Nabi Sayyid. Sayyidina. Saya manggil Nabi ya Sayyidina kalau dalam selawat saya. Nah, itu nanti yang kedua. Yang pertama dulu, karena Nabi menyebut dirinya Sayyidu waladi Adam. Nah, saya merasa saya manusia. Makanya saya menyebut Nabi dengan kata Sayyidina. Karena Nabi melabel diri anak Sayyidu waladi Adam. Nah, saya merasa manusia, makanya saya sebut Nabi dengan kata Sayyidina. Bukan berarti itu kalau nggak nyebut Sayyidina bukan manusia, bukan. Cuman saya merasa saya manusia gitu. Sehingga saya merasa beliau tuan saya, junjungan saya. Maka saya menyebut beliau dengan kata Sayyidina. Satu dulu ya, yang pertama. Yang kedua, saya pakai pendekatan akhlak. Kalau ada yang mengatakan Nabi tidak pernah tuh mencontohkan bersolawat pakai Sayyidina misalnya gitu. Begini ya, ini rumus dalam kaidah, ini kaidah. Ini pendapat yang saya pilih ya, tidak untuk berantem loh ini. Ini pendapat yang saya pilih aja. Ini rumus, Bu. Idza jtama al wajib wal adab quddimal adab. Kalau bertemu ketentuan yang wajib sama adab akhlak, yang dikedepankan itu akhlaknya. Contoh gini, ini konteks kaidah ini gini contohnya. Misalnya gini, ada seorang guru berkata ke ibu gini. Misalnya gini ya. Ibu ke saya, misalnya maaf ke saya, manggil Ustadz misalnya gitu, Ustadz Subhan gitu.
atau Pak Subhan misalnya gitu. Terus saya ngomong, Bu, nggak usah manggil Pak, nggak usah manggil Ustadz, udah langsung aja Subhan. Terus ibu, Subhan gitu. Maaf ya, saya bukan guru sih, saya teman belajar aja. Tapi maaf, secara etika bener nggak itu? Istilah yang saya pakai, udah nggak usah manggil Ustadz, nggak usah manggil Pak, manggil Mas saja. Beda bab lah, beda bab. Artinya kan nggak bisa begitu kan? Iya. Saya ada beberapa kawan itu yang saya hormati ya, saya panggil dengan nama penghormatannya, walaupun dia nggak mau sebenarnya. Tapi kalau saya panggil namanya nggak sopan juga kan? Saya kalau kata dalam Islam, yang model begitu pilih akhlaknya. Walaupun dia ngomong gitu, pilih akhlaknya. Iya, akhlak. Dan itu yang dikedepankan. Kalau ibu nanya, emang ada dalilnya saat kaidah ini? Ada dalilnya. Kaidah ini ada dalilnya. Mana dalilnya bahwa perintah Nabi itu bisa dikalahkan dengan akhlak kepada Nabi? Saya tunjukkan dalilnya ya. Pernah Ibnu Abbas itu sholat bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Saat itu beliau berada di sebelah kirinya Nabi, sholat tahajud Nabi. Di dalamnya Siti Maimunah radhiyallahu anha. Nabi sholat tahajud, Ibnu Abbas bermakmum ke beliau di sebelah kirinya. Oleh Nabi diseret ke sebelah kanan, nempel dengan beliau, terus beliau mundur. Selesai sholat Nabi tanya, kenapa kamu mundur tadi? Padahal Nabi nyuruh di dekatnya kan. Beliau mundur, padahal disuruh dekatnya itu. Kata Ibnu Abbas, siapalah saya di sisimu ya Rasulullah. Merasa nggak pantas sisi Nabi. Dan Nabi tidak menyalahkan. Nggak boleh gitu, harus nurut, harus ittiba sama saya, nggak gitu. Nabi nggak gitu. Itu pertimbangan akhlak namanya. Itu satu dulu. Yang kedua, dalam perjanjian Hudaybiyah, itu delegasi Mekah namanya Suhail bin Amr. Itu mengatakan hapus kata Rasulullah. Saya tidak beriman Anda sebagai Rasulullah. Ganti Muhammad ibn Abdillah. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali hapus kata Rasulullah. Sayyidina Ali nggak mau. Padahal perintah Nabi itu. Ali hapus kata Rasulullah. Beliau tidak mau. Kenapa beliau tidak mau? Menghapus kata Rasulullah itu sul adab kepada Nabi. Itu tidak berakhlak kepada Nabi itu. Akhirnya kata Nabi, tunjukkan mana kata Rasulullah ini. Nabi yang menghapus sendiri kata Rasulullah. Diganti Muhammad ibn Abdillah. Karena menghapus kata Rasulullah itu kurang ajar sama Nabi. Dan beliau tidak mentaati perintah Nabi, memilih untuk tidak menghapus. Itu akhlak namanya. Contoh yang lain. Satu lagi. Iya, satu lagi. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam sholat ketika Nabi terlambat datang, begitu Nabi datang, Abu Bakar lihat ada Nabi rawon, Abu Bakar mau mundur kan? Kata Nabi, tidak usah mundur, terus jadi imam. Nabi ngasih isyarat agar Abu Bakar terus jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Akhirnya Nabi yang jadi imam kan? Setelah selesai sholat apa kata Nabi? Kenapa tadi mundur? Kan saya suruh maju jadi imam kalau bahasa kita. Tidak pantas putra Abu Quhafah menjadi imam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal perintah Nabi tetap jadi imam beliau. Tapi beliau tetap mundur. Ini bukan bab durhaka, ini bab akhlak. Jadi walaupun Nabi tidak mencontohkan dengan kata Sayyidina dalam beberapa sholawat yang beliau sampaikan kepada para sahabat, tapi kita yang bisa menjaga akhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pertimbangan hukum saya. Makanya saya pribadi dan 4 madhab, kecuali madhab Hambali ya, itu kecenderungannya menggunakan kata Sayyidina. Bahkan di dalam sholat, 4 madhab, kecuali madhab Hambali. Bahkan di dalam sholat. Tapi saya ulang, gak usah berantem gara-gara ini. Nanti, gak pakai Sayyidina Muhammadiyah, pakai Sayyidina NU. Enggak. Itu hanya beda cara memandang saja. Dan yang betul jangan berantem itu aja. Yang salah yang berantem itu. Itu saya kira. Kenapa? Itu tergantung mazhab siapa dulu. Kalau mazhab Hambali cenderung tidak pakai Sayyidina. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi cenderung pakai kata Sayyidina tetap. Allah alam. Kenapa? Kalau ibu nanya saya kan bermadzhab Syafi'i, saya pakai Sayyidina. Kalau ibu nanya saya ya. Ya, tapi saya ulang, nggak usah berantem. Yang salah itu yang nggak sholat. Ya, nggak usah berantem gara-gara itu. Dan sependek yang saya baca, ya. Ulama-ulama dulu itu tidak ada yang berkeras-keras dalam masalah ini, termasuk di dalam sholat, kecuali ulama belakangan aja. Belakangan ada yang menfatwakan sampai batal ada.
Kalau baca Sayyidina dalam suatu batal itu ada yang belakangan menfatwakan itu ada. Belakangan ini tapi ulama-ulama dulu sependek yang saya baca, saya mungkin orangnya kurang baca ya. Sependek yang saya baca, sependek yang saya pelajari itu udah ada masalah. Pokoknya yang salah yang nggak sholat dan yang berantem. Nabi mengucap salawat tetap kepada Nabi, boleh tetap mengucap salawat karena kan Nabi bilang sallu kama raaitumuni usalli. Salatkan sebagaimana kalian melihat aku salat, dan Nabi mengajarkan bersalawat kepada para sahabat. Itu yang saya bilang tadi. Nabi sih ngajarinnya nggak pakai Sayyidina. Nah, di situ ada pembahasan kemudian. Apakah yang kita bangun semangat itibanya atau yang kita bangun adalah akhlaknya gitu loh. Nah, ini masing-masing punya persepsi dan pandangan dan punya dalil masing-masing. Ini saya bilang tadi nggak usah dibenturkan ini. Yang salah itu nggak sholat pokoknya itu aja. Saya ulang ya, yang pernah saya pelajari, mungkin saya kurang belajar pastinya. 4 madhab itu 3 madhab cenderung pakai Sayyidina di dalam sholat, bahkan kecuali 1 madhab, itu madhab Hambali. Itu kecenderungannya tidak menggunakan kata Sayyidina. Paham ya? Gak usah berantem gara-gara ini. Ngaten nggih Bu Popi nggih? Nggih, monggo. Apa? Ittiba itu ngikut Nabi Muhammad SAW. Gitu, monggo yang lain silakan. Bu Wiwi apa Bu Dona dulu? Bu Wiwi dulu katanya. Bu Wiwi dulu katanya. Bu Wiwi dulu katanya nggih. 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 Kalau di hadis yang saya maksud tadi itu dia memang di neraka, Bu. Dia di neraka baru kemudian syafaat menyentuh dia. Kan bertahap, kalau di hadis yang syafaat bertahap. Ambil orang di neraka yang di hatinya masih ada imannya walaupun hanya separuh dirham, setengah dirham. Nanti yang sebesar biji sawi, sampai akhirnya yang tidak ada lagi kebaikan kecuali yang 1 titik. Jadi bertahap. Jadi umat Nabi yang dikeluarkan di neraka itu bertahap. Yang paling terakhir yang itu tadi itu. Yang paling terakhir. Jadi udah gosong nggak karu-karuan itu. Ya naudzubillahi min syarri dzalik. Ya alhamdulillahnya masih masuk surga sih itu. Saya kira itu nih, wallahu a'lam bishawab. Itu yang paling terakhir. Nggih monggo Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bagus. Nggih. Saya pernah menghadiri undangan muslim Pak Ustaz. Nggih. Jujur saya lupa kalau yang bersangkutan itu muslim Pak Ustaz. Jadi waktu ada tata cara atau apa istilahnya agama sebelah itu. Ada apa ibadah agama sebelah lah. Dia muslim Katolik itu bagaimana Pak Ustaz?
Bagus. Bagus. Yang pertama tadi berkenaan dengan bencana alam. Baik. Di surah Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, di surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 25 Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah, kata Allah. Takutlah kalian, kata Allah, pada bencana yang kalau turun, atau azab yang kalau turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Jadi kalau azab itu turun atau bencana itu turun, kata Allah dalam ayat itu, kanan kiri, depan belakang, atas bawah bisa kena semua. Makanya kata Nabi, kalau kalian naik perahu aukamakal, terus kemudian ada yang mencoba melobangi perahu itu, cegah. Karena kalau perahu itu berlubang, yang tenggelam gak cuman dia aja, yang lain bisa kena semua. Nah makanya maaf ya, kalau yang terjadi kemarin itu misalnya karena pembalakan liar atau karena penggundulan hutan atau apapun namanya, saya nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi ya tadi saya ulang, kalaulah misalnya orang yang tak bersalah itu kena imbasnya, Al-Quran sudah memberitahukan hal itu. Makanya kan maaf, apa yang terjadi di sana itu kan seharusnya memang harus menjadi kepedulian bersama kan, tidak hanya satu dua belah pihak, tapi kepedulian bersama, sehingga ada upaya untuk mencegah hal itu, harusnya begitu. Tapi karena itu tidak terjadi dengan segala konsekuensinya, tentu kita doakan semoga yang terkena musibah dianugerahi oleh Allah kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat, menjadi asbab penggugur dosa bagi mereka semua, dan yang hilang, yang rusak segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Kemudian yang wafat dari kalangan kaum muslimin semoga Allah catat sebagai syahid, amin Allahumma amin insyaallah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan nama ibunya ada ibunya terus yang jadi pertanyaan saya misalnya kan dia kita sekolahkan sama Ustaz. Nah di akhirnya itu bagaimana itu Pak Ustaz, itu perlu dicantumkan atau bagaimana? Kalau harusnya itu tetap disebutkan nama bapak ibu aslinya, kalau harusnya. Tidak tahu sama sekali asal usul si bayi. Tidak tahu berarti ya. Kalau gitu sampaikan apa adanya saja. Berarti konteksnya adopsi ya. Adopsi. Kalau adopsi ya saya nggak tahu aturan main di negara ini. Tapi yang pasti satu Bu, jangan pernah mengkaburkan nasab sebenarnya. Jadi maksudnya gini, sampaikan saja nanti pada waktunya pada anak itu bahwa nak, kamu bukan anak kandung kami dapatkan kamu di sini misalnya, tapi percayalah kami menyayangi kamu sebagaimana anak kami sendiri. Supaya status hukumnya secara agama itu jelas. Ibu-ibu kalau mau menyampaikan itu usahakan sebelum dia mumayyiz kalau bisa. Usia 7 tahun gitu. Sebelum balik kalau bisa. Itu sudah disampaikan. Kalau ibu baru menyampaikan di SMA, minggat nanti. Patah hati, beberapa bahkan stres misalnya. Kalau dalam Islam tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh, iya. Tidak boleh. Bagi yang sudah terlanjur ya pelan-pelan aja sih. Paling enggak tulis wasiat di bawah kasur atau. Nah, jadi dan saya ketemu dengan beberapa orang yang seperti itu. Kalau dalam Islam Bu, idealnya di saat dia masuk usia mumayyiz, bukan sebelum mumayyiz, saat mereka masuk usia mumayyiz itu diberitahu. Mumayyiz itu umur 7 tahun lah. Diberitahu dari awal. Kalau anak SD Bu kecewa, patah hati, paling minggatnya ke rumah temannya sebelah itu. Kalau di SMA minggatnya jauh Bu. Kalau dia udah kuliah minggatnya jauh, susah nyarinya. Nah, tapi kalau masih SD kan minggatnya paling patah hatinya paling 1, 2, 3 hari, itu udah baikan lagi, sudah normal lagi udah. Yang penting dia tahu aja bahwa dia disayang seperti anaknya sendiri, dan itu dijamin lah, dan tidak usah khawatir misalnya begitu. Ya saya nggak tahu aturan hitam, saya nggak ngerti aturan negaranya. Kalau bisa disebutkan ini sebagai orang tua adopsinya, misalnya itu mungkin akan lebih baik. Jadi biar clear secara hukum bahwa ini adalah orang tua adopsi, bukan orang tua kandung begitu. Iya. Tapi kalau tidak bisa, sehingga itu terpaksa, misalnya paling enggak secara hukum agama diberitahu aja bahwa hitam di atas putihnya atas nama bapak
adopsinya ya itu hanya lebih kepada untuk tuntutan administrasi aja. Ya kalau menikahkan nanti bapak angkatnya itu bisa menjadi wali, tapi bukan wali orang tua, tapi wali hakim. Bisa wali hakim bisa menjadi wali hakim. Ya saya kira itu Allah alam bisawab. Karena dia orang tua yang mengasuh selama ini. Begitu. Yang terakhir apa tadi Bu? Oh doa. Bersyukurlah pada Allah Ibu lupa. Ya bersyukurlah pada Allah Ibu kan lupa, baru ingat setelah lupa kalau ya. Dengan Ibu lupa itu Ibu masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya yang lupa tadi. Karena untungnya Ibu lupa. Ya dengan tidak sengaja dengan lupa itu Ibu sudah diampuni oleh Allah. Enggak masalah. Tapi kalau Ibu tahu sepatutnya lah jangan masuk dulu sampai mereka selesai. Jadi datang terlambat lah kalau bahasa kita. Ya, yang lalu biar berlalu, ke depannya lebih berhati-hati aja. Kalau saya dulu pernah ngajar di SD negeri dulu. Salah satu teman guru itu kan ada yang non muslim kan. Suatu saat ada acara hari raya mereka lah. Saya diundang ke rumahnya, Pak, saya guru agama kan, Pak, engkau tokonya ngomong Pak yo. Acara apa Bu? Mangan-mangan, cuma makan-makan aja. Tenang ya makan-makan aja ya. Kalau ada nyanyinya aku metu ya, saya bilang gitu. Iya Pak, alhamdulillah sana cuma makan-makan aja. Kalau ada nyanyi ya itu silakan, itu hak mereka kan. Saya keluar, maksudnya saya nggak ikut dalam rombongan nyanyi-nyanyi itu, nyanyi-nyanyi yang versi ibadah mereka ya, itu seperti itu. Tapi ternyata enggak, dia betul-betul cuma makan-makan saja, jadi nggak pakai nyanyi-nyanyi. Ya wis. Apa? Ya. Ya illa maqad salaf, yang lalu biarlah berlalu. Oke, sama-sama. Ada lagi itu cukup? Sudah 11:30 katanya, yang cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.